Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas dilema terbesar dalam hidup, yaitu tentang bagaimana menjalani hidup yang tidak hanya stabil secara finansial, tetapi juga terasa bermakna dan memuaskan. Dan hari ini, kita akan membongkar perdebatan klasik yang selalu hadir di benak setiap orang, terutama para profesional muda yang baru merintis karier atau mereka yang merasa terjebak. Haruskah kita memilih passion atau uang? Ini bukan sekadar pertanyaan filosofis di kedai kopi, ini adalah pertanyaan praktis yang menentukan 40 hingga 50 tahun ke depan dalam hidup kita. Mungkin Anda pernah mendengar orang bijak berkata, "Ikuti passionmu, uang akan datang dengan sendirinya." Sebuah kalimat yang indah dan memotivasi, namun seringkali terasa naif dan tidak realistis ketika tagihan sudah menumpuk di meja dapur. Sebaliknya, mungkin Anda juga mengenal seseorang yang memilih jalur karier bergaji tinggi, rela mengorbankan waktu, minat, dan bahkan kesehatan mental hanya untuk menyadari bahwa setelah kekayaan itu diraih, hidupnya terasa hampa, kosong dari tujuan, dan dipenuhi dengan kecemasan yang mendalam karena uang ternyata tidak mampu membeli rasa kepuasan batin yang sejati. Dilema ini seringkali memaksa kita untuk memilih salah satu secara ekstrem, menjadi seniman miskin yang bahagia atau pekerja korporat kaya yang menderita. Padahal, realitas hidup jauh lebih kompleks dan menarik daripada sekadar dua pilihan biner tersebut. Dan sebagai seorang yang telah mengamati tren karier dan keseimbangan hidup, saya menjamin bahwa solusi atas dilema ini bukanlah tentang memilih salah satu, melainkan tentang bagaimana kita secara cerdas membangun jembatan yang kokoh antara keduanya, yang memungkinkan kita memiliki karier yang tidak hanya memberi kita keamanan finansial, tetapi juga rasa kegembiraan dan tujuan yang mendalam. Oleh karena itu, di sepanjang video ini, kita akan membahas secara mendalam mengapa passion saja tidak cukup, mengapa uang saja tidak menjamin kebahagiaan, dan yang terpenting, saya akan membagikan 3 strategi teruji untuk menyelaraskan kedua kekuatan ini dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa menjalani kehidupan yang sukses dan terasa utuh. Mari kita mulai bedah masalahnya. Pertama-tama, mari kita hadapi realitas yang sering dihindari oleh para motivator. Mitos bahwa passion adalah kunci, otomatis menuju kekayaan, gagasan untuk mengikuti passion, terdengar romantis, sebuah seruan untuk meninggalkan pekerjaan yang membosankan dan segera terjun ke dunia yang kita cintai. Namun, seringkali ajakan ini mengabaikan prinsip fundamental ekonomi dan pasar. Passion sejati memang menjadi sumber energi dan kegigihan yang tak terbatas. Namun, energi itu sendiri tidak otomatis memiliki nilai moneter. Kita harus memahami bahwa pasar tidak membayar Anda hanya karena Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Pasar membayar Anda karena nilai yang Anda berikan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, pasar membayar Anda sejauh mana passion Anda mampu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan orang lain. Dan inilah yang sering disebut sebagai prinsip nilai pasar. Misalnya, Anda mungkin memiliki passion yang luar biasa dalam merangkai bunga. Anda menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari setiap detail kelopak dan daun. Tetapi, jika tidak ada orang di lingkungan Anda yang bersedia membayar harga premium untuk rangkaian bunga artistik Anda, maka passion itu akan tetap berada di ranah hobi, bukan karier yang berkelanjutan. Dan ini bukan kegagalan moral, ini adalah realitas bisnis. Selain masalah nilai pasar, bahaya lain dari menumpukan seluruh harapan finansial pada passion adalah fenomena passion burnout, di mana tekanan untuk menghasilkan pendapatan dari sesuatu yang sebelumnya adalah sumber kegembiraan, justru akan mengubahnya menjadi beban yang menakutkan. Bayangkan, ketika hobi yang paling Anda sukai, misalnya menulis, tiba-tiba harus Anda lakukan di bawah tekanan tenggat waktu yang ketat, permintaan klien yang cerewet, dan kebutuhan untuk membayar sewa, maka perlahan tapi pasti elemen kegembiraan itu akan terkikis, passion itu akan terasa terkorupsi, dan pada akhirnya Anda akan mendapati diri Anda membenci hal yang tadinya paling Anda cintai dalam hidup Anda. Sebuah ironi yang menyakitkan. Oleh karena itu, sebelum Anda terburu-buru meninggalkan pekerjaan tetap Anda demi mengejar passion yang belum teruji secara finansial, kita perlu melakukan pemeriksaan realitas yang jujur. Apakah passion Anda memiliki permintaan pasar yang cukup besar?
Apakah skill yang Anda miliki di bidang itu sudah termasuk dalam kategori yang dibayar mahal? Dan yang paling penting, apakah Anda siap menghadapi risiko finansial yang mungkin akan mengubah passion Anda menjadi sumber stres baru? Setelah kita mengakui bahwa passion haruslah realistis secara finansial, kini saatnya kita beralih ke sisi sebaliknya dan membahas ilusi kebahagiaan yang dijanjikan oleh kekayaan semata. Banyak dari kita yang terperangkap dalam mentalitas "saya akan bahagia setelah saya mencapai X jumlah uang", sebuah titik finansial di masa depan yang kita yakini akan membawa kita pada kedamaian abadi. Dan demi mencapai angka magis tersebut, kita rela terjebak dalam apa yang disebut sebagai the golden cage atau kandang emas, sebuah pekerjaan bergaji tinggi namun menuntut jiwa yang secara harfiah membeli semua waktu dan energi kita. Masalah utama dengan golden cage ini adalah hedonic adaptation atau adaptasi hedonis, sebuah fenomena psikologis di mana manusia cenderung cepat beradaptasi dengan tingkat kekayaan atau kenyamanan baru. Artinya, rumah mewah, mobil baru, atau gaji bulanan yang besar hanya akan memberikan lonjakan kebahagiaan yang bersifat sementara. Dan setelah beberapa bulan, tingkat kebahagiaan kita akan kembali ke titik dasar dan yang tersisa hanyalah pekerjaan yang membosankan atau menekan yang harus kita jalani setiap hari, di mana kita menjadi budak dari standar hidup tinggi yang kita ciptakan sendiri. Selain adaptasi, yang paling merusak adalah biaya waktu yang tak ternilai harganya. Kita menghabiskan tahun-tahun terbaik kita ketika energi dan kesehatan kita berada pada puncaknya untuk pekerjaan yang tidak kita sukai, dengan harapan suatu hari nanti kita akan pensiun dini dan mulai melakukan hal yang kita cintai. Namun, masa pensiun itu seringkali datang terlambat ketika kita sudah terlalu lelah, kesehatan sudah menurun, atau bahkan minat kita sudah hilang, membuat kita bertanya-tanya, apakah semua pengorbanan ini sepadan? Inilah mengapa para ahli psikologi positif menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan mendalam akan makna, purpose, dan penguasaan, mastery. Kita ingin merasa bahwa pekerjaan kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menambah saldo bank, dan kita ingin merasa bahwa kita terus berkembang dan menguasai keterampilan yang kita hargai. Seseorang yang memiliki passion dalam mengajar dan merasa senang setiap kali muridnya berhasil akan merasakan kepuasan batin yang jauh lebih langgeng daripada seseorang yang hanya bergaji besar namun setiap hari merasa tidak berkontribusi apa-apa selain memenuhi target perusahaan. Intinya, uang adalah alat yang fantastis untuk membeli kebebasan dari masalah, tetapi uang bukanlah tujuan akhir. Dan mengejar uang tanpa tujuan akan meninggalkan kita dengan dompet penuh, tapi jiwa yang kosong, sebuah kehampaan yang ironis dan menyedihkan. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan pragmatis akan uang dengan kebutuhan mendalam akan makna. Setelah kita memahami jebakan dari masing-masing ekstrem, bahaya kemiskinan passion dan kekosongan golden cage, maka kini saatnya kita fokus pada inti dari video ini, yaitu bagaimana kita tidak perlu memilih antara passion atau uang, melainkan bagaimana kita bisa menjadi arsitek kehidupan yang cerdas dengan menggabungkan keduanya melalui 3 strategi praktis dan teruji. Strategi pertama adalah the jembatan finansial atau sistem 70/30, sebuah pendekatan yang mengakui bahwa stabilitas adalah fondasi, bukan hambatan. Konsep ini mengajarkan kita untuk mengambil pekerjaan utama yang secara realistis menghasilkan pendapatan yang stabil dan memadai untuk menutupi 100% biaya hidup kita, dan pekerjaan ini yang mungkin tidak selalu menjadi passion terbesar Anda akan bertindak sebagai jembatan finansial yang melindungi Anda dari tekanan ekonomi. Sementara itu, sisa waktu dan energi Anda sekitar 30% harus dialokasikan secara disiplin untuk mengembangkan passion Anda sebagai side project atau bisnis sampingan, sebuah zona aman di mana passion Anda diizinkan untuk berkembang tanpa harus terbebani tuntutan untuk segera menghasilkan uang. Tujuan dari jembatan finansial ini adalah untuk membangun landasan kekayaan yang cukup, enough money,
yang memungkinkan Anda berinvestasi dalam passion Anda. Misalnya membeli peralatan, mengikuti pelatihan, atau menyewa mentor, dan hanya ketika proyek passion sampingan ini mulai menghasilkan pendapatan yang setara dengan pekerjaan utama Anda, barulah Anda bisa mempertimbangkan untuk menyeberangi jembatan tersebut sepenuhnya. Dan ini adalah jalur yang realistis dan minim risiko. Strategi kedua adalah monetisasi keterampilan atau skill mapping dengan pendekatan 3 lingkaran yang merupakan upaya untuk secara proaktif mencari irisan antara keinginan pribadi dan kebutuhan pasar, dan pendekatan ini menghindari mentalitas pasif yang menunggu passion muncul secara ajaib, melainkan menuntut kita untuk aktif menemukan di mana passion kita bersilangan dengan potensi pendapatan. Pendekatan ini meminta Anda untuk menggambar atau memikirkan 3 lingkaran yang beririsan. Lingkaran pertama adalah apa yang saya cintai, what you love. Ini adalah passion murni Anda, misalnya bermain game. Lingkaran kedua adalah apa yang saya kuasai, what you are good at. Ini adalah skill yang telah Anda kembangkan, misalnya kemampuan komunikasi yang baik dan analisis strategis. Dan lingkaran ketiga adalah apa yang dibutuhkan pasar dan bersedia dibayar, what the world needs and pays for. Misalnya konten edukatif atau hiburan di platform streaming. Titik temu antara ketiganya, kemampuan komunikasi yang baik, skill diterapkan pada game, passion, dan disajikan sebagai panduan strategis yang menarik. Market need adalah di mana potensi karier Anda yang paling memuaskan secara jiwa dan finansial berada. Ini mengubah passion dari sekadar aktivitas yang menyenangkan menjadi keterampilan berharga yang memecahkan masalah pasar, yang pada akhirnya akan membuat Anda dibayar mahal karena Anda melakukannya dengan kualitas yang superior yang hanya bisa dicapai jika ada elemen passion di dalamnya. Dan proses skill mapping ini memerlukan kejujuran terhadap diri sendiri untuk mengidentifikasi area passion mana yang bisa diubah menjadi kompetensi yang langka dan berharga. Strategi ketiga dan terakhir adalah passion sebagai gaya hidup atau energy recharge, yang mengajarkan kita untuk berhenti melihat passion sebagai satu-satunya sumber penghasilan, melainkan sebagai sumber energi dan pengisi daya batin yang esensial. Kita harus menerima bahwa tidak semua passion harus menghasilkan uang, dan tidak semua pekerjaan bergaji tinggi harus kita benci. Dan tujuan dari strategi ini adalah menciptakan arsitektur kehidupan yang seimbang, di mana pekerjaan utama kita, sumber uang, memungkinkan kita memiliki kebebasan finansial untuk sepenuhnya dan tanpa tekanan menikmati passion kita, sumber energi. Sebagai contoh, jika passion Anda adalah mendaki gunung atau membuat film dokumenter, maka pekerjaan Anda yang stabil akan menyediakan dana yang diperlukan untuk membeli peralatan, mengambil cuti, dan membiayai perjalanan ekspedisi Anda, yang mana hal ini akan meningkatkan kualitas pengalaman passion Anda secara signifikan. Dengan kata lain, uang di sini bertindak sebagai enabler atau pemberdaya passion, bukan sebagai saingan. Selain itu, passion yang dijalankan sebagai hobi murni juga berfungsi sebagai katarsis mental dan pelarian yang sehat dari stres pekerjaan, membantu Anda mengatasi burnout dari pekerjaan bergaji tinggi Anda, dan memungkinkan Anda kembali ke kantor dengan pikiran yang segar dan motivasi yang terisi penuh. Ini adalah siklus timbal balik yang positif. Pekerjaan mendanai passion, dan passion mengisi energi untuk pekerjaan. Mengadopsi ketiga strategi ini, membangun jembatan finansial, memetakan keterampilan yang dibayar pasar, dan menggunakan passion sebagai pengisi daya adalah langkah-langkah nyata untuk keluar dari mentalitas dikotomi dan meraih kehidupan yang kaya dalam segala aspek, baik materi maupun spiritual. Jadi, di akhir pembahasan yang mendalam ini, kita kembali pada pertanyaan inti, pilih passion atau uang. Dan saya harap Anda sekarang menyadari bahwa pertanyaan itu sendiri adalah jebakan yang menyesatkan. Pilihan sesungguhnya bukanlah tentang salah satu, melainkan tentang bagaimana mencapai keseimbangan dan integrasi. Kita semua harus menjadi realistis bahwa
Passion harus diuji oleh nilai pasar, dan kita juga harus mengakui bahwa uang harus diisi dengan makna dan tujuan agar tidak berakhir hampa. Jangan pernah memaksa diri Anda untuk memilih antara stabilitas finansial dan kepuasan batin. Sebaliknya, gunakan kecerdasan Anda untuk membangun jembatan yang menghubungkan kedua dunia tersebut. Jadikan uang sebagai alat yang memberdayakan passion Anda, dan jadikan passion sebagai sumber energi yang membuat Anda gigih dalam mencari uang. Sukses sejati adalah ketika Anda mampu meraih kemerdekaan finansial sambil tetap merasakan kepuasan batin setiap kali Anda bangun di pagi hari. Saya percaya dengan menerapkan ketiga strategi yang kita bahas tadi, jembatan finansial, skill mapping, dan passion sebagai energi recharge, Anda tidak hanya akan mencapai kesuksesan, tetapi juga kehidupan yang kaya akan makna. Sekarang, giliran Anda. Coba ambil pena dan kertas, petakan 3 lingkaran itu, dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Apa passion Anda dan bagaimana Anda berencana memonetisasinya menjadi skill yang dibayar mahal oleh pasar, sekaligus menjaga passion itu sebagai sumber kegembiraan murni. Saya akan membaca setiap jawaban dan mungkin akan memberikan feedback pada beberapa di antaranya. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda mendapatkan insight baru, subscribe untuk konten-konten life strategy berikutnya, dan bagikan video ini kepada teman Anda yang sedang bingung memilih antara passion dan gaji. Sampai jumpa di video berikutnya.